yang berulang kalinya ya di sini gitu ya, karena ini juga merupakan bagian dari tugas kami. Selain kami mengajar di kampus ya, kemudian juga melakukan penelitian, nah salah satunya melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ya, mungkin di sini sudah berulang kali ya di Pak Jazli waktu itu juga ya, tentang online, pinjaman online ya, kalau nggak keliru. Jadi KDRT itu tidak hanya main pukul, perasaan, main bentak, eksigis gitu ya, atau tidak paham tentang salah satu pihak gitu ya, itu juga tertekan, nggak boleh ya, apalagi penelantaran yang membiarkan hidup-hiduplah nggak terserah gitu, nggak boleh gitu, seperti itu ya, dilarang ya. Ini ya macam-macam kekerasan tadi ya, kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran rumah tangga, ada yang seenaknya gitu ya. Udah ya makamnya mungkin ya nongkrong, merokok gitu kan. Nah makanya saya sebelum mereka nanti terkadang suka latah di kampung gitu, disebar lewat media massa, WA apa ya kan kita tidak bisa menjamin anak itu berperilaku itu sebetulnya salah atau enggak, hanya sebatas pandangan aja. Makanya saya minta penyegaran, minta bimbingan juga bahwasanya ya kita boleh seperti yang Bu Era tadi bilang, kita melaporkan, tapi dalam substansi yang tentunya bila mana kejadian itu memang sudah termasuk dalam pelanggaran Ibu Maya ya. Sebenarnya beberapa kali saya pernah melihat secara langsung KDRT kayak berantem suami istri, ibu marahin anak. Tapi kadang-kadang saya bingung apa yang harus saya lakukan gitu. Karena kan kalau kita ikut campur juga, ini bukan urusan kamu gitu. Jadi sebaiknya seperti apa Bu? Saya harus seperti apa gitu? Kalau ada saya melihat tetangganya seperti itu gitu. Udah beberapa kali sih Bu. Itu aja sih. Pasangan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya. Nah, tadi yang disampaikan di sini ada upaya penal, ada yang non penal. Nah, mungkin kita yang lebih ke non penal Bu, yang atau pidana dulu. Yang minimal kita melaporkan juga kepada Pak RT. Waduh Pak RT ini apa ketiban pulau gitu ya, kebakaran jenggot semua kepada Pak RT. Tapi ya memang begitu, artinya ya wajibannya Pak RT ya. Nah, warganya yang ada merasa apa mengeluh gitu ya. Saya minta sama ibu bapak semua, bagaimana cara penyampaian kita terhadap anak kita dalam mendidik berbahasa ya. Mungkin ketika ibunya marah sama suaminya, dia mengeluarkan bahasa itu dari hidungan anak. Jadi si anak ini kan pasti langsung mencontoh ya. Saya mohon bimbingan ibu semua untuk ibu-ibu di sini mengajarkan anak-anaknya bagaimana berbahasa yang benar dan baik. Kita jadikan contoh yang harus kita hindari, kemudian di keluarga kita jaga supaya tidak seperti itu. Anak masuk sekolah, kemudian bukan dapat ilmu yang bermanfaat aja, tapi juga terkadang ilmu yang tidak bermanfaat. Gitu ya. Jadi memang di sini saya bukan pengen mengajari apa ya, saya cuma sayang dari ibu ya, karena saya yakin juga saya yakin Bapak Ibu itu memiliki kemampuan yang sangat mungkin jauh lebih baik dibandingkan saya yang ngajarin ikan berenang gitu ya. Tapi setidaknya mungkin begini, saya ingin garis bawahi, saya bukannya anti dengan kekerasan pada anak. Jadi maksudnya gimana nih Pak? Ini agak ekstrim pikirannya, bukan, maksudnya begini. Jadi kekerasan pada anak itu pada dasarnya boleh-boleh saja selama level yang diperbolehkan. Saya dipukulin di depan mata saya, di depan orang banyak. Saya cuma menolong ibunya, tapi orang tuanya nggak terima, malah nyalain saya. Nah sampai anak itu ketakutan, nggak berani pulang ke rumahnya. Sama saya antar ke rumahnya.
bapaknya nggak berani lihat saya, artinya saya takut. Tante manggil saya kan tante saya takut nanti saya dipukul sama ayah. Kalau sampai ayah kamu mukul sekarang juga, saya laporin ke kantor polisi. Saya viralin ini, saya bawa HP dan itu. Dia masih marah sama saya. Anaknya dilindungi, kalau malah nyalain saya. Anak itu pulang jam setengah 11 malam di depan panggung saya. Masa saya nggak ngelindungin sih bu? Namanya anak perempuan nggak suruh masuk, nggak suruh tidur tempat aku lah bu. Nah itu bapaknya nggak terima, marah-marah sama saya. Saya anak itu anak apa? Kayak gitu saya panggil. Ibu memang dia ini sudah baik dalam hal seperti itu, tapi memang benar Bu, kalau ibu yang turun langsung tanpa didampingi Pak itu salah Bu. Minimal ibu undang Pak RT atau Ustadz gitu, intinya Pamong ya Bu. Tapi kalau ibu sendiri selaku warga biasa sama aja bisa dikategorikan mencampuri urusan rumah tangga Bu. Tapi kalau sudah Pamong, memang perpanjangan tangan seumpamanya dari pihak apapun itu Pamong Bu di desa gitu. Jadi kedepannya kalau misalkan ada kejadian apapun, memang tugas berat itu ada di Pamong Bu. Gitu. Tapi kalau misalkan sudah parah, yang memang harus polisi yang melerai, Pak Babin Kamtipmasnya yang disuruh datang. Itu nggak mesti diproses secara hukum dulu. Bisa aja orang tuanya ditegur, diberi nasihat agar tidak terjadi serupa.